Kayaknya masih ke mute ya. Ya, udah bisa belum? Oke, sip. Sudah Sorry, jelas, Kak. alright. Oke. Sorry, semuanya biasanya pakai Google Meet, jadi mungkin nggak terlalu terbiasa. But anyway, selamat sore semuanya. Thank you udah join di session ini. I'm so grateful bisa ketemu semuanya. Udah banyak dengar tentang Brightcube, tentang bisnis-bisnis kalian dari Arman juga. Terus sempat ngobrol sama teman-teman dari Skip House. Menarik banget ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai, aku mungkin perkenalan sebentar. Tadi Arman udah sempat share tentang pengalaman saya, tapi nama saya Tarin, buat teman-teman yang belum pernah ketemu. Dari lulus kuliah sampai sekarang, saya selalu kerjanya di ranah marketing. First job saya itu di Ogilvy Indonesia, berapa tahun ya? Kayaknya kurang lebih 3-4 tahun. Terus saya banyak megang klien-klien consumer goods, seperti kayak Coca-Cola, Indofood, dan banyak yang lainnya. Nah, terus tapi 2 tahun belakangan ini saya kerjanya di Google Indonesia. Mulainya awalnya sih dari bantuin marketing tim ya, saya fokusnya di social marketing strategy gitu. Nah, terus belakangan ini pindah ke tim sales, saya sebagai creative strategist. Kalau mungkin bingung gitu kan, creative strategist itu ngapain sih gitu. Jadi sedikit gambaran, tugas utama saya di Google sehari-hari adalah ngebantuin klien-klien juga gitu. Mirip lah sama waktu di creative agency gitu kan, ngebantuin klien dari Nestle, dari Unilever, dari Telkomsel untuk aktivasi digitalnya mereka gitu di Google dan di YouTube. Sebenarnya strategi marketing apa sih yang paling pas? Terus kalau misalnya udah ditentuin marketing strateginya, terus kontennya harus seperti apa sih gitu. Nah, itu saya bantuin. Makanya hari ini juga nanti sharingnya nggak jauh-jauh dari marketing one on one. Yang saya rasa sih beberapa prinsipal yang saya bawa hari ini lumayan fundamental, tapi sangat penting ya gitu untuk mulai bisa diadopsiin sama new and small medium businesses seperti teman-teman yang ada di sini semuanya. Langsung aja saya mulai, tapi kalau nanti ada pertanyaan atau apa gimana gitu bisa langsung please feel free to unmute yourself and ask me question anytime, atau boleh juga masukin pertanyaan kalian di comment box biar nanti saya bisa jawab di akhir. Oke, waktu Arman sharing sedikit ya gitu tentang sebenarnya apa sih Brightcube ini, kan sebenarnya karena banyak kan bisnis-bisnis yang baru dibangun gitu. Nah, di fase awal kita bangun sebuah bisnis itu biasanya marketing tuh sangat berperan penting ya untuk beberapa alasan. Marketing menentukan apakah brand kita didengar sama audiens yang kita mau ajak ngobrol. Terus kita dari marketing juga kita bisa lihat gitu, produk kita diterima nggak sih baik sama masyarakat, sentimennya apa, negatif apa positif, apa yang bisa diimprove gitu kan. Dan bahkan kadang-kadang marketing itu selalu membantu untuk mendukung driving sales gitu. Kayak kemarin aku ngobrol sama Skip House sudah mulai mikirin gimana caranya bikin konten yang bisa ngebantuin salesnya biar lebih bagus gitu. Nah, terus tapi sebenarnya dalam marketing itu sendiri banyak banget gitu kan faktor yang bisa bikin sebuah marketing campaign itu berhasil, apalagi untuk brand-brand baru. Nah, tapi hari ini fokusnya aku akan lebih ngomongin dari sisi marketing orchestration sama konten atau kreatifnya harus seperti apa sih gitu kan. Karena kalau kita lihat di slide yang kayak aku share sekarang, 50% dari kreatif itu atau konten yang kalian push nanti dari sisi marketing itu menentukan 50% kemungkinan berhasil atau gagalnya marketing strategi kalian gitu. Jadi nggak cukup kalau kita cuma fokusnya sama marketing, digital marketing ya berarti Facebook, Instagram Ads. Berarti yang penting aku punya budget untuk nge-boost konten di Instagram. Nah, itu aja nggak cukup gitu, karena konten kalian adalah apa yang merepresentasikan brand kalian dan yang dilihat oleh audiens. Jadi kasarnya gitu, nanti konten yang kalian push dalam marketing strateginya kalian semakin menarik, semakin mudah dimengerti, semakin relevan sama audiensnya kalian, ya semakin baik nanti hasilnya gitu. Nah, terus ini maksudnya apa dong buat kita sebagai new business owners gitu kan. Makanya hari ini kita akan ngebahas 5 step awal lah yang simple-simple aja yang perlu kita perhatikan atau kita terapkan gitu di marketing campaign kita supaya berhasil nih, apalagi di fase awal pas baru banget nge-build brandnya kalian ini gitu.
Saya akan go through satu-satu. Hari ini nggak akan terlalu banyak teori, tapi kita bakalan lebih banyak lihat contoh dari brand-brand lain, gimana caranya mereka bikinnya, supaya nanti teman-teman bisa lebih mungkin terinspirasi dan bisa mulai terapin juga buat brandnya kita gitu. Yang pertama, pasti kalian udah tahu lah banget ya, bahkan kalau mau menjalankan sebuah marketing campaign, hal yang paling fundamental yang harus diperhatiin adalah mengenali gitu. Sebenarnya kalian bikin brand ini untuk siapa sih, dan brand kalian ini sebenarnya what does it stand for gitu kan. Nah, jadi sebelum kalian mulai, nanti penting banget nih pas lagi di planning marketing campaign-nya seperti apa, kalian harus mulai bisa tanya sama diri kalian sendiri beberapa pertanyaan yang udah ada di layar kalian. Misalnya, campaign objektif kalian apa? Yang berusaha kalian yang paling pertama yang harus bisa kalian jawab adalah sebenarnya campaign objektif kalian apa gitu kan, pas mau nge-running sebuah marketing campaign. Yang berusaha kalian capai saat running campaign ini apa? Apakah kalian mau dapat awareness yang banyak, biar banyak orang yang tahu tentang produk kalian, ataukah kalian mau mulai masuk ke fase consideration gitu kan. Biasanya brand-brand yang mulai consideration adalah brand-brand yang udah mulai aktif di awareness, orang udah mulai tahu banyak tentang brandnya, baru nanti mulai bikin campaign yang bikin orang lebih loyal, lebih tahu lagi sama brandnya gimana. Nah, atau ada juga orang yang di fase campaign ini ada juga yang mungkin mikir mau mulai, mau bikinnya yang conversion gitu, gimana caranya. Nah, jadi ini kalian harus tentuin dulu sebelum kalian mulai campaign-nya, harus tentuin dulu. Sekarang dengan brand yang baru mulai ini, saya mau adanya di mana? Biasanya selalu mulainya di awareness dulu. Nah, kenapa ini penting? Karena ini yang nanti akan supaya nanti pas kalian bikin konten untuk materi marketing campaign-nya juga sesuai. Karena selama aku kerja di Google, aku sering banyak lihat orang bikin bukan kesalahan lah ya, pada akhirnya kayak dicoba terus nggak berhasil gitu. Adalah misalnya aku pakai satu konten, terus aku bikin konten ini dipakai untuk awareness, dipakai untuk consideration, dipakai untuk conversion yang ujung-ujungnya hasilnya nggak baik. Nanti kita akan lihat contohnya kayak apa sih, yang awareness itu, consideration tuh kayak apa sih, conversion tuh kayak apa. Nah, yang kedua, dari segi brand, how would you describe your brand in one sentence gitu kan? Brand idea kalian itu apa? Tagline kalian itu apa? Ini penting karena nanti dari sisi communication-nya kalian, dari segi kontennya kalian, ini harus jelas dan konsisten dikasih lihat di semua materi yang kalian push. Aku kasih contoh biar mungkin lebih kebayang gitu. Kayak kita tahu lah, semuanya tahu brand Indomie, kita semua pernah makan Indomie. Tapi satu hal yang kita selalu akan ingat tentang Indomie, selain rasanya ada Indomie goreng dan Indomie kuah, adalah si tagline-nya dia gitu, Indomie seleraku gitu kan. Dan kita selalu bisa lihat tagline ini dipakai sangat konsisten throughout all their campaigns. Ini yang nanti ujung-ujungnya akan ngebantu orang untuk build asosiasi gitu. Sebenarnya brand A ini apa sih yang membantu aku untuk inget brand A? Nah, kalau Indomie itu adalah dia ngomongin Indomie seleraku. Nah, pertanyaannya untuk kalian adalah, how would you then describe your brand in one sentence? Atau ada nggak sih tagline tertentu? Gitu kan. Nah, yang ketiga adalah turunan dari si tagline kalian itu atau brand idea itu kan, adalah unique selling point. Pasti kalian udah cukup familiar lah ini kan. Kenapa? Simpelnya adalah kenapa orang harus memilih produk kalian dan bukan produk yang lain. Kalau dalam contohnya Indomie tadi, turunan dari Indomie seleraku itu, USP-nya adalah varian rasa lokalnya banyak. Terus mungkin unique selling point keduanya adalah gampang ditemuin di mana-mana. So I guess that's what you need to identify gitu before you even start your campaign. Yang keempat, success metric. Apa sih sebenarnya yang menjadi success metric? Akan berbeda caranya nanti kalian melihat success metric di awareness, consideration, sama conversion, tapi hari ini aku nggak akan masuk terlalu dalam ke situ, maybe some other time. Nah, yang kelima, juga penting banget adalah audiensnya kalian. Ini lumayan standar sih ya, bahkan sebenarnya saat kalian baru mulai bikin satu produk, itu pasti kalian udah pikirin, kalian udah tahu sebenarnya, gue bikin produk ini adalah buat orang tertentu, kalangan tertentu. Nah, cuman yang aku mau pastikan atau kita exercise adalah kita harus take this one step further gitu, di mana kita juga harus cari tahu sebenarnya audiens yang mau kita targetin ini behavior-nya mereka seperti apa sih. Misalnya
brand makanan yang dibikin untuk anak muda umur 18-34. Biasanya kan segmentation kita sesimpel itu ya. Tapi kalau untuk digital, kita harus bisa bring it one step further gitu, dengan mencek interestnya mereka apa, kesehariannya mereka apa. Kalau mereka mainnya Instagram atau mainnya TikTok, terus konten seperti apa sih yang mereka suka? Kalau apakah mereka nontonnya konten-konten gaming, konten beauty atau music dan yang sebagainya gitu kan? Kenapa ini penting? Karena ini nanti akan membantu kalian dalam dua hal. Satu adalah bantuin kalian bikin konten kalian serelevan mungkin sama target audience kalian. Yang kedua adalah dari sisi audience targetingnya. Jadi nanti di Instagram sama di Facebook kalian nggak cuma bisa ngeblok male, female 18-24, tapi kalian bisa masukin interestnya dia gaming lah, beauty lah, apa segala macam untuk memperbesar reach-nya kalian nanti. Oke, nah yang kedua, kalau kita udah bisa jawab semua pertanyaan yang tadi ada di slide yang sebelumnya, baru kita masuk nih ke fase yang kedua. Kita bisa mulai bikin marketing planning atau kayak consumer journey-nya mau seperti apa. Bisa mulai kita desain. Ya kan? Pada intinya sih gini, kita perlu ngerti kalau brand baru itu harus pelan-pelan di build-nya. Pastinya sebagai brand owner kita mau langsung jualan gitu kan, fokusnya adalah driving sales. Tapi logikanya kalau orang aja belum tahu brand kalian apa, kalian jualannya apa yang mau dibeli dan siapa yang mau beli gitu kan, apalagi kalau kompetitorsnya banyak. Nah jadi di slide ini aku udah masukin beberapa contoh untuk masing-masing fase. Kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan? Aku mau emphasize lagi kalau ini bukan fixed framework yang maksudnya harus dilakukan gitu. Tapi apa yang kalian bisa lakukan adalah kalian bisa ambil slide ini, terus bisa masukin sendiri nanti di fase awareness-nya apa sih yang mau kalian lakukan, konten macam apa sih yang mau kalian push, activation apa sih gitu kan. Terus nanti di consideration sama conversion juga gitu. Tapi ada beberapa rule of thumb yang mungkin harus kita ingat hari ini adalah untuk brand atau produk yang baru, biasanya kita selalu mulai dengan building awareness dulu. Karena balik lagi, kalau orang nggak tahu brandnya apa, nggak tahu produknya apa, siapa yang beli. Nah, di fase awareness, biasanya kita fokusnya lebih ke arah gimana caranya orang bisa banyak tahu tentang brand kita dan merasa mengenal brand kita. Jadi yang harus kita pikirin adalah aktivasi konten yang cocok seperti apa. Biasanya kita juga bisa punya social media activation di sini. Terus biasanya kita kalau misalnya punya extra budget, kita juga bisa mulai engage with some micro atau nano influencer juga. Nah, tapi yang harus diperhatikan di sini juga adalah brandingnya kalian harus jelas di awareness gitu. Jadi hal-hal simple gitu nantinya. Jangan sampai kalian lupa masukin logo, jangan sampai kalian lupa masukin kalau misalnya ini offline store di mana lokasinya. Terus kalau ini online store gimana belinya, informasi-informasi mendasar yang sebenarnya penting gitu buat fase awareness supaya orang tahu what are you guys trying to sell, where to buy dan segala macam. Terus masuk ke fase yang kedua itu kan yang consideration. Fokusnya di sini adalah nanti setelah awareness kalian ke build, orang udah tahu brand kalian, di sini fokusnya adalah gimana caranya kita bisa bikin orang merasa semakin dekat sama brandnya dan semakin loyal sama brandnya. Rasanya ngobrol sama brandnya tuh kayaknya nyambung. Brand itu kan sebenarnya brand, banyak brand yang bisa drive a lot of engagement and loyalty too. Nah, itu tugas kita nanti di considerations. Terus yang ketiga, dari situ baru kita masuk ke fase conversion, yang pasti teman-teman di sini semua udah paling nunggu-nunggu gimana caranya jualan yang banyak gitu kan, atau driving footfall ke offline store-nya gitu. Cuman be mindful aja nanti on your content. Jadi kalau misalnya aku sering lihat tadi ada beberapa case aku lihat orang pakai konten yang sama yang dipakai untuk awareness di conversion. Terus pertanyaannya adalah kenapa ya orang nggak ngeklik iklannya? Kenapa ya orang nggak beli produknya? Karena sebenarnya jawabannya mungkin simple. Yang pertama, visualnya ada nggak call to action yang jelas untuk buy now, ya kan? Atau shop now, atau click now. Hal-hal simple kayak gitu tuh sangat penting nanti di fase conversion. Nanti kita bakalan lihat beberapa contoh lagi. Nah, dari situ kita masuk dulu yang pertama. Kan tadi kita udah lihat ya, framework-nya adalah si awareness, consideration, dan conversion. Cukup simple. Nah, kita masuk dulu yang pertama, awareness. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan di fase awareness ini? Yang pertama adalah
biasanya kita yang paling, di fase awareness ini ada beberapa hal yang harus dipikirin. Mungkin aku mau emphasize lagi yang tadi aku bilang. Yang pertama adalah pastiin namanya juga awareness, semakin banyak orang yang bisa kalian reach, semakin bagus. Jadi kalau rule of thumb-nya kemarin aku sempat sharing juga sama anak-anak Skip House adalah kalian 18 sampai 24. At least pastiin bisa reach 80% dari total of your audience population on digital, be it Instagram kah atau Facebook. Terus yang kedua adalah pastiin kalau misalnya kalian itu selalu setiap konten yang kalian bikin selalu ada brand atau produk kalian yang jelas. Logo itu harus ada. Ya kan, pastikan konten kalian juga menarik dan berbeda dari kompetitor kalian. Makanya kemarin aku sempat sharing juga penting untuk kita cari pembeda antara brand kita sama yang lain. Karena kalau semuanya kelihatannya sama aja, apa alasannya untuk aku sebagai consumer mau pilih brand kalian gitu kan? Nah itu tugasnya di awareness, memang agak berat. Tapi I'm sure kalau misalnya kita terapin prinsipal ini harusnya bisa. Terus make things interesting, make sure kalau misalnya kalian bikin video, pastiin 5 detik pertamanya itu juga menarik gitu. 5 detik pertama bikin orang mau nonton sampai habis. Yang pasti jangan boring. Ini ada beberapa contoh. Mungkin yang pertama aku kasih contoh dari Nescafe. Ini simple banget productionnya. Dia basically cuman, ini awal work from home, Nescafe mau bilang kalau di rumah aja harus ada kopi di mana-mana. Nah, apa yang dia lakuin adalah dia ngasih lihat konteks Nescafe itu di different setting pas di rumah. Kenapa ini campaign berhasil banget? Karena sebenarnya simple, productionnya simple apa segala macam, tapi dia show brandnya itu sangat jelas dan diulang-ulang sampai akhirnya orang ingat, oh iya kalau di rumah aja emang enaknya Nescafe kali ya. Akhirnya jadi salesnya si Nescafe itu bagus gitu, asosiasi orang terhadap kopi di rumah aja harusnya Nescafe. Nah untuk teman-teman yang mungkin punya bisnisnya kopi juga atau F&B mungkin boleh dikonsider. Aku coba play videonya. Kalau nggak kedengaran suaranya, kabarin aku ya. Nah, itu ceritanya gelas-gelas tadi tuh semua adalah isi cangkirnya adalah Nescafe. Makanya dia bukanya dengan Nescafe dulu. BTW, suaranya nggak kedengeran ya tadi? Dengar kok. Oke, cool. Terus contoh selanjutnya yang kedua, ini dari segi kalau misalnya mau bikin visual gitu kan, pastiin selain brandingnya jelas, pastiin juga kontennya itu menarik orang mau engage gitu. Misalnya kayak contohnya si Popme, kontennya simple padahal kan kayak dia captionnya cuma spot nge-Popme mana nih yang paling ngangenin gitu. Karena sekarang kan lagi nggak bisa keluar, biasanya Popme dimakan pas lagi jalan-jalan keluar antara lagi pariwisata, lagi piknik apa segala macam. Jadi dia cuma bikin konten simple kayak gini terus encourage orang untuk engage sama kontennya. Jadi orang-orang pada jawab, oh enaknya pas lagi piknik, enaknya pas lagi nongkrong. Nah, kesannya simple, tapi what it does is that it builds association terhadap Popme dan traveling gitu kan. Kalau traveling ya harusnya nge-Popme aja. Nah, itu yang harus mulai banyak kita lakuin di fase awareness. Terus yang kedua misalnya kalau misalnya teman-teman yang punya brand F&B gitu, harus jelas gitu. Kalau kadang kan foto makanan itu suka nggak jelas gitu kan, makanannya apa. Jadi make sure kalian spell it out very clearly ke audience kalian. Aku jualnya kung pao chicken, aku jualnya apa namanya kopi susu gula aren, aku jualnya apa gitu. Biar orang tahu pas mau beli, misalnya ke GoFood, dia tahu harus nyarinya yang mana. Halnya kesannya simple tapi very impactful if you do it right sih. Terus kalau misalnya di fase awareness kan sering banget nih
ada apalagi sekarang ya tren sosial media, pasti kayak brand-brand banyak yang mau kerjasama sama influencer. Nah, yang aku pengen tekanin di sini adalah mungkin selain biasanya kan kalau misalnya sama influencer tuh kita kesannya oh aku bayar 500.000 kamu bikin konten 5 gitu kan terus di post udah selesai. Mungkin itu working well for like 5 years ago, tapi kalau sekarang audiens kita udah mulai makin pintar, jadi kalau bisa seotentik, segenuine mungkin. Yang aku sering lihat berhasil adalah misalnya di hari-hari tertentu kalian punya partnership sama influencer, terus dia bantuin bikin resep untuk kalian. Terus mereka ngomongin tentang makanan itu, atau kalau untuk yang gaming mungkin kalian bisa main bareng atau apa gitu. Jadi bukan cuman sekedar ngepost doang gitu, tapi influencernya punya kontribusi lebih besar terhadap brand kalian di momen tertentu pas lagi activation. Kayak aku kasih contoh satu di sini, si Guri Food. Ini dia partnership sama misalnya Cindy Aprilia gitu. Dia bikin satu menu yang memang makanan kesukaannya si influencer ini gitu. Akhirnya yang terjadi adalah influencer ini dengan senang hati tanpa harus dibayar banyak, dia bisa ngepost ngomongin terus gitu karena ada namanya dia di makanan itu. Sama juga kalau misalnya kalian jual fashion atau apa sih namanya baju atau yang lain. Terus selanjutnya untuk yang kedua contohnya, biasanya kalau di fase consideration ini yang paling working, yang menurut pengalaman aku adalah konten-konten yang sifatnya lebih personal. Personal tuh maksudnya apa sih? Jadi kita tahu kalau manusia zaman sekarang itu interestnya banyak gitu kan. Aku bisa jadi suka gaming, aku bisa jadi suka beauty juga, aku juga suka music misalnya. Nah, jadi gimana caranya kita mengcater interest itu dalam materi kreatifnya kita sih gitu. Jadi misalnya kalau brand A mau targeting orang yang suka main game, kontennya di craft sedekat mungkin konteksnya sama gaming. Brand yang suka beauty, kontennya di craft sedekat mungkin sama konteksnya beauty. Caranya gimana gitu? Sebenarnya kita bisa lihat dari platform-platform yang udah gede, biasanya mereka ngasih tahu gitu kan, konten-konten yang paling banyak dikonsumsi sama orang apa sih? Karena aku dari Google, aku bisa share-nya misalnya yang dari YouTube. Kalau di YouTube tuh yang paling banyak orang suka lihat nonton di YouTube itu adalah humor, entertainment tuh paling tinggi, terus kayak konten-konten tentang beauty itu paling tinggi, konten-konten music, food itu paling tinggi. Nah, pertanyaannya setelah lihat ini adalah gimana caranya kalian bikin konten atau marketing strategy yang mengcater ke orang-orang yang suka ini, supaya nanti pas kalian targeting kesannya lebih personalized gitu kan. Aku kasih contoh langsung, misalnya dari Bear Brand, Nestle kemarin. Dia mau bikin campaign, dia punya beberapa audience yang dia tahu minum Bear Brand. Misalnya ada satu grup orang sukanya clubbing, terus ada satu grup orang lagi sukanya travel, ada satu grup orang lagi yang sukanya beauty. Nah, dia bikin konten itu kalau kita lihat captionnya di visualnya beda-beda. Jadi cara ngomongnya ke yang beauty adalah si Gema lagi itinerary padat, badan harus sehat. Itu ngomongin itinerary untuk targeting orang yang suka traveling. Kalau misalnya yang suka face care, kontennya ngomongin wajah cerah bikin orang terpanah. Jadi gimana caranya nanti kalian juga bisa terapin hal yang sama. If you're a food brand owner, how do you speak to your audience yang memang kalian tahu misalnya sukanya beauty gitu. Gimana caranya biar relevan. Terus ini ada contoh lagi misalnya dari Relaxa juga sama. Jadi caranya audience kalian mungkin bukan cuma dari sisi interest doang bisa berbeda gitu. Tapi satu brand mungkin bisa mau ngomong ke anak kuliahan sama first jobber. Harusnya bisa berbeda gitu kan. Kayak di sini Relaxa bilang kalau misalnya college student dia ngomonginnya tentang mantan konteksnya, terus dikaitin sama Relaxa. Kalau untuk first jobber di ngomonginnya tentang meeting sama bos, baru dikaitin sama Relaxa. Sama halnya nanti kalau misalnya kalian punya again supaya gampang aku kasih contoh F&B. Kalian misalnya mungkin punya menu tertentu, tapi untuk cara kalian promosiin menu A ke orang kuliah sama
caranya kalian jualin nanti ke orang yang udah kerja mungkin beda. Mungkin kalau orang kerja adalah, oh jam 12 tuh jam makan siang gitu kan, mungkin cobain dulu kumpau chickennya. Atau kalau sama anak uni lagi nugas gitu kan, udah kepala pusing, terus lapar pengen makan, coba dulu kumpau chickennya. Jadi kayak, how do you drive relevance aja sih dari konten kalian sama produk yang mau kalian jual. Terus yang kedua, yang contoh terakhir dari consideration adalah aktivasi di momen-momen penting gitu. Momen penting maksud aku adalah momen-momen besar yang banyak orang rayain. Contohnya bisa mungkin Valentine's Day. Apakah kalian bisa bikin promo tertentu during Valentine's Day? Terus apakah misalnya Ramadan ini udah mau datang? Apa yang bisa kalian, ini kan momentum yang gede gitu kan. Gimana caranya kalian riding on that wave to make your brand even bigger, to make your sales even bigger during those momentum. Jadi itu sih yang penting. Mungkin aku boleh play contohnya kali ya. Ini dari Google. Jadi pada intinya adalah kemarin itu kita punya beberapa produk yang kita pikir cocok banget nih untuk kita promoin di bulan Valentine's. Jadi pas Valentine's kan orang-orang pada ngerayain sama pacar harusnya. Terus tapi gimana dong kalau sama orang-orang yang baru putus, masih single, apa taunya di friend zone. Nah, Google tuh punya produk yang bisa ngebantuin. It's just an inspiration of how you can tap into key moments untuk aktivasi produk atau brand kalian. Jadi aku mungkin play dulu contohnya. Sama ya. Menjelang Valentine, banyak dari kita yang jadi budak cinta. Tapi apa kabar dengan yang lainnya? Yang abis putus, yang lagi digantungin, dan yang lebih sedih lagi, yang baru sadar lagi di friendzonin. Tapi nggak usah galau lama-lama. Google punya aplikasi yang bisa bantu tinggalin masa lalu yang pahit dan move on. Kamu bisa aja bakar foto mantan. Tapi gimana sama ratusan foto lain di galeri HP-mu yang bisa bikin kamu ingat lagi sama masa lalu? Mulai dengan hapus foto dia yang namanya tak boleh disebut. Pakai Google Photos, aplikasi yang bisa mendetek wajah, jadi gampang. Hapus jejak mantan dalam satu klik. Selamanya. Kamu bisa nyingkirin semua barang mantan dari pandanganmu. Tapi gimana sama memes dan video kalian yang dulu unyu, tapi sekarang cuma bikin baper? Google Files bisa langsung mindahin semuanya ke masa lalu. Jangan galau, coba fokus sama diri sendiri dulu. Tapi gak perlu sendirian juga. Pakai Google Assistant, teman yang selalu bisa diandelin. Kasih aku jokes receh dong. Kopi apa yang rasanya manis? Kau pilih asisten Google sebagai teman liburanmu. Bisa aja. Jadi, ganti playlist galau kamu dan cari lagu yang bikin semangat. Semua aplikasi Move On ini tersedia di HP Androidmu. Yuk move on. Nah, itu satu contoh aja sih gimana caranya bisa mengkaitkan produk usage kalian, apapun itu, sama satu konteks atau important moments gitulah yang kalian mau tap into. Ini ada contoh lain, misalnya dari segi promo, momen-momen kayak gini kan bisa kalian bikin juga gitu kan, untuk bikin promo yang bagus. Misalnya kayak si Itlah bikin pas Chinese New Year, dia bikin paket hoki gitu khusus untuk Chinese New Year. Terus supaya drive more sales, dia bikin ada price-nya yang jelas. Terus sama satu lagi yang kayak menurut aku penting untuk kalian, untuk teman-teman yang mungkin ngandelinnya GoFood, taruhlah dengan jelas di konten kalian di mana bisa belinya. Kalau memang di GoFood ya udah pakai logonya GoFood yang jelas gitu. Sama halnya kayak si Kopi Kenangan. Kopi Kenangan juga bikin promo Valentine's, tapi dia masukin elemen kayak jokes-jokes receh gitulah yang unyu-unyu gitu di kontennya supaya orang lebih attracted gitu kan. Nah, terus yang terakhir cepet aja dari sisi conversion.
Ini tadi kan kita udah ngomongin ya, kalau awareness tuh fokusnya di brand, pokoknya ngomongin brand, ngomongin produk ke sebanyak mungkin orang. Consideration adalah gimana caranya kita bisa rasanya kayak menjalin hubungan lebih dekat sama audiensnya kita. Nah yang terakhir adalah setelah dia tahu, terus dia merasa dekat, gimana caranya dia activate gitu kan, atau beli, atau buy, atau apa namanya, play now, click now, whatever call to action it is yang kalian punya gitu. Sebenarnya caranya cukup simple. It all starts with a very clear call out in your visuals di materi promo kalian. Kalau memang lagi ngomongin apa namanya, kalau memang kita mau orang beli, jangan malu-malu gitu sama call to action-nya. Kalau perlu langsung dengan jelas gitu, tulis beli sekarang gitu kan, atau dapatkan sekarang, atau persediaan terbatas. Pokoknya hal-hal yang memang bisa bantu kalian untuk drive that sales gitu, biar orang tahu apa yang dia harus lakuin. Kadang kan kita mungkin mikir kayak, oh nggak mau kayak gitu, kayak kesannya hard selling. Tapi enggak, karena ke zaman sekarang kita harus ingat kalau yang promo di digital tuh bukan cuma kita, tapi banyak banget orang. So we have to make sure promo kita menarik, terus jelas caranya gimana. Kalau diklik langsung ke landing page-nya, biar barrier-nya untuk orang beli, untuk orang coba lebih rendah. Gitu sih, ini ada beberapa contoh, mungkin bisa mulai di exercise. Udah gitu. Jadi 5 hal yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk aktivasi marketing plan-nya segera. Mungkin ada pertanyaan? Oke, thank you banget, Narin. I think it's very helpful, sangat kebantu. Dimana jadi teman-teman, awareness itu nomor 1 dulu. Jadi awareness ini dimana kalian nggak usah you have to reach 80% of your targeted audience gitu. Jadi sebanyak mungkin bagaimana bikin konten yang orang bisa ada relevance gitu ya. Apalagi kalau relevance itu ke setiap harinya dia, daily actions-nya dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana kalian bisa bikin konten, misalnya once ini Chinese food, dia bisa pikirin, biasa tuh orang makan Chinese food itu harusnya settingnya berkeluarga, contoh ya, bukan yang sendiri. Terus jadi Anthony bisa bikin konten something to do with family juga, dan dimana terus ada masakan Chinese food-nya dia. Contohnya begitu sih. Kalau kopi kan lebih on the go. Biasanya orang beli kopi itu kalau pas dia mau ke kantor atau pagi-pagi dia bangun terus dia minum kopi. Jadi mungkin kontennya itu video atau foto-foto yang kalian akan pilih harusnya berkaitan dengan yang biasa orang ngelakuin saat mereka minum kopi, saat mereka minum makan Chinese food atau apapun itu. Dan ya, oke, kita langsung aja buka untuk pertanyaan. Yang pertama ada di chat, sebenarnya dari Rizjul. Dia dari tim Bahari. Pertanyaan buat Tarin. Dia bilang, thank you, infonya daging semua. Makasih, Kak. Saya Rizjul mau bertanya tentang strategi campaign. Boleh minta penjelasan sedikit terkait KOL, Key Opinion Leader, and how to implement supaya efektif? Oke, thank you for the question. Kayaknya kalau untuk KOL tuh lebih ke arah satu, yang pertama adalah identify dulu gitu kan. Balik lagi ke produknya, coba mana. Makanya memang yang harus sangat jelas itu adalah si slide ini, si audience kalian siapa. Karena dari sisi dari mengerti brand kalian itu stands for apa, audience kalian siapa, baru kalian bisa identify nanti sebenarnya KOL yang cocok itu apa. Misalnya kalau again, sorry kalau pakai contohnya dari makanan terus karena paling gampang ya untuk dimengerti. Jadi kalau misalnya nih, misalnya kalau fashion gitu, kita udah tahu fashion mungkin lebih cocok kalau cewek influencernya yang cewek umur berapa gitu kan, terus interestnya dia apa. Nah itu sih yang harus dicari. Terus mungkin nggak harus selalu go for KOL yang massive gitu, yang kesannya influencer followersnya banyak banget. Nah kan aku nggak bawa learning-nya hari ini, tapi sebelumnya tuh kita pernah punya learning gitu. Kalau nano influencer atau influencer yang followersnya nggak terlalu besar, sebenarnya lebih driving trust terhadap brand dan lebih driving action.
Karena kalau influencer-influencer yang gede, audience tuh udah tahu, sering di endorse, jadi opini mereka belum tentu dipercaya. Tapi kalau influencer yang lebih kecil, dikiranya itu kayak authentic, organic gitu kan. Jadi action yang terjadi sama nano influencer tuh cenderung lebih tinggi daripada yang big influencer. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru punya bisnis, don't be discouraged, karena kalau aktivasi influencer yang gede kan mahal. Cobalah mulai dari influencer-influencer kecil dulu. Terus mungkin engagementnya ke dia, jangan cuma ngepost doang gitu, tapi mungkin ada campaign misalnya, kalau lagi minum kopi, tag 5 of your friends atau apa gitu, yang bikin orang lain juga ngepost, followersnya dia juga ngepost tentang produknya kalian, biar ada ripple effect dari campaignnya kalian, gitu sih. I hope that answers. Oke, sangat membantu. Jadi teman-teman jangan lupa founders know your target audience dulu, dan dari situ baru cari influencers yang emang cocok dengan target audience kalian, yang nyambung dan emang ada di lingkungan target audience kalian. Dan setelah itu ada yang namanya nano influencers dan lain-lain yang harganya pasti jauh lebih terjangkau dan bisa kalian engage with juga. Oke. Thank you banget untuk penjelasannya, itu sangat ngejawab. Dan kedua, kita ada pertanyaan dari Musli. Dia ini dari Yomi Coffee, jualan kopi dalgona. Dia bertanya, ada beberapa yang mau langsung praktek nih. Terima kasih Kak, izin tanya. Kalau buat konten itu, apakah ada kata-kata yang disarankan untuk dihindarin dalam membuat konten? Terima kasih. Kata-kata yang harus dihindarin itu maksudnya apa ya? Karena gini, kalau dari segi kita bikin konten, sejauh ini sih nggak ada kata-kata tertentu yang pasti harus dihindarin. Tapi kalau kita balik lagi ke siapa audiensnya kita, dan kita tahu mereka sukanya apa, misalnya nih, contoh, apa ya, give me one slang, Arman, give me one slang, for example. Can't think. Slang buat... Just give me one random word slang. Ampun Bang Jago. Contohnya. Gelai. Apa? Tadi ada yang ngomong apa? Apa Anthony? Yang viral tuh yang nggak mau gelai gitu. Ya kalian lebih tahu lah daripada aku, kayak aku udah ketinggalan deh. Tapi misalnya aku ngambil contoh ampun Bang Jago gitu ya. Kalau misalnya memang kalian tahu audiens kalian nih suka banget konten yang receh ala-ala ampun Bang Jago kayak gini, perbanyaklah kalian pakai kosakata yang seperti itu gitu. Karena apa yang terjadi adalah you're building association. Kayak gue ngerasanya gue lebih kenal sama brandnya karena bahasanya nggak kaku. Jadi nggak ada sih sebenarnya kata-kata tertentu yang pasti harus dihindarin. Tapi lebih ke gimana caranya kita ngobrol sebagai brand tuh, ngobrol sama audiens kita kayak kita ngobrol sama temen. Jadi pakailah bahasa yang mereka mengerti. Itu satu. Yang kedua, kalau memang pun harus ada kata yang pasti harus dihindarin, ya pasti hal-hal yang kayak bersifatnya sara, yang tidak membangun gitu ya. Itu udah pasti lah ya, udah mutlak memang nggak boleh ada gitu sih. Jadi kalau aku bisa summarize, there is no specific rules, nggak boleh kata-kata ini, tapi sebisa mungkin pendekatan kita sama audiens kita melalui kata-kata kita tuh yang mereka mengerti, bahasa sehari-harinya mereka. Jadi jangan kaku kayak brand gitu sih. Oke, thank you. Jadi balik lagi, pakai kata-kata yang emang relate to your audience, dan juga misalnya kalau kalian targetnya orang di atas umur 50, kalian pakai ampun Bang Jago, ya pasti mereka nggak ngerti itu apa gitu ya. Dan itu yang disarankan pasti jangan pakai itu. Oke. Kita ada pertanyaan next-nya dari Mala. Dia ini dari tim Codingku. Codingku ini memberikan kelas coding kepada murid-muridnya. Malah bilang, makasih Kak, penjelasannya jelas sekali. Saya ingin bertanya kita Kak, startup nih. Kak, biasanya berapa lama umumnya bisa mendapatkan brand awareness? Apakah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun? Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget, dan itu semua brand
yang pernah aku kerja bareng selalu pertanyaannya itu, kapan gua jualannya kalau ngomonginnya awareness terus gitu kan. Nah, tapi memang bangun brand itu kayak ngegedein anak, nggak akan ada habisnya gitu. Jadi memang awareness itu biasanya kita masuknya always on, harus selalu ada. Mau misalnya nih dalam 1 bulan kalian punya beberapa konten yang ngomonginnya awareness, tapi disisipin ada juga konten yang jualan gitu kan. Jadi misalnya 5 konten awareness, 2 konten jualan, ya nggak apa-apa gitu. That's to sustain your your sales juga, untuk ngebantuin boost. Tapi kalau dari sisi berapa lama sih bangun brand itu nggak ada fixnya gitu berapa lama. Jadi memang ini proses yang harus terus dilakukan gitu selama memang mau brand ini berjalan. Karena nanti misalnya nih sekarang kamu udah mengedukasi anak 18 sampai 24 tentang brand kalian, dia benar-benar udah tahu, udah hafal. Tapi kan orang-orang ini bertambah umurnya dan nanti akan ada set anak-anak muda barunya yang kalian mau engage with gitu kan. Then you guys have to think about campaign yang memang bisa masuk ke anak-anak muda yang baru ini. Jadi nggak ada selesainya sih gitu. Yang bisa kalian lihat adalah sebenarnya seberapa banyak sih awareness kalian bertambah sejak kalian bikin campaign. Yang bisa kalian hitung adalah misalnya dalam satu campaign ini kita berhasil me-reach 1 juta orang gitu kan melalui Instagram Ads. Jadi asumsinya adalah setidaknya karena udah terpapar 1 juta orang, kita bisa assume 1 juta orang tahu tentang brand kita. Misalnya kayak gitu sih. Jadi it's an ongoing process yang nggak akan pernah selesai gitu. Oke, thank you. Jadi ngebangun brand emang takes time, and it's an ongoing process yang nggak akan ada akhirnya, gitu ya. Thank you. Anthony, sebelum ke pertanyaan Anthony, kita tanya dulu satu lagi dulu yang di chat. Rizka bertanya, Rizka ini dari tim mana ya? Rizka mungkin boleh chat dulu ya. Hai Kak Tarin, sebelumnya terima kasih atas paparannya. Aku mau tanya, sebenarnya ukuran keberhasilan seorang influencer nge-endorse produk kita itu apakah meningkatnya penjualan, kuantitas, atau brand awareness? Terus bagaimana kita ambil keputusan, kita mau pakai influencer yang sama atau ganti influencer lain? Itu indikatornya apa aja? Terima kasih. Balik lagi ke objektif campaign kita yang 3, awareness, consideration, conversion. Influencer itu sama kayak kalian pakai Instagram Ads. Bisa kalian setting mau fokusnya di awareness atau di conversion. Karena settingnya dari mana? Cara gaya bahasa influencernya ngomong. Kalian bisa endorse produk A, dia bisa cuman misalnya makanan, dia cuman bisa bilang, enak banget loh, ya kan? Itu jadinya masuknya awareness. Tapi kalau misalnya kalian bilang sama dia, kalau gue kirimin lo makanan ini, lo ngomongnya tentang ini ya, kita lagi ada promo, enak nih beli sekarang, sebelum habis nih besok. Itu jadinya conversion. Jadi ukuran keberhasilannya nggak bisa dipukul rata. Satu influencer mau engagement dapat, awareness dapat, conversion dapat. Jadi balik lagi, sekarang kalian ada di fase mana, brief lah dia sesuai dengan fase yang kalian. Terus indikasinya berhasilnya dari mana? Kalau memang di awareness, ya kalian lihat engagement-nya bagus nggak, komen-komennya. Terus misalnya kalian aktivasi influencer A 1 minggu, ya kan? Dalam 1 minggu itu followers kalian bertambah nggak gitu. Nah, kalau misalnya kalian ngomongin conversion melalui influencer ini, mungkin kalian bisa lihat, kan ada swipe up-nya tuh, misalnya kalau dari Instagram. Terus kalian bisa lihat click through rate-nya berapa orang sih yang nge-swipe up, berapa orang sih yang ngeklik iklannya, itu bisa jadi indikasi. Nah, terus untuk pertanyaan keduanya kan harus ganti influencer apa enggak? Biasanya sarannya kita kalau mau aktivasi influencer jangan cuma 1, kalau bisa misalnya ada 3 yang mungkin audiensnya kurang lebih mirip. Dari situ kalian bisa cek, influencer A lebih berhasil nih dibanding influencer B. Ya udah, yang diperpanjang nanti ya influencer A, yang influencer B di post dulu. Gitu sih. Oke, thank you, sangat kejawab. Dan next, silakan Anthony. Halo Kak Tarin, selamat Halo. sore ya sekarang ya. Aku dari Quans Express, jadi kita kayak menghadirkan new way to eat Chinese food. Kita hadir di online juga. Sekarang udah ada 2 outlet, dibantu
AM Incubator juga, jadi ya udah di situ melayani online juga dan dining juga. Nah, Kak Tarin, aku kan udah lumayan lama nih main FBS, IG Ads, terus pernah main di Grab Ads Manager, terus ada di sekarang kan Gojek juga ngeluarin ya di aplikasi Gojek Ads Manager. Balik lagi ke FBS sama IG Ads Manager, kan Kak Tarin kemarin pernah bilang mendingan budget kalian tuh di split kira-kira misalnya budget aku per minggu tuh 100.000 nih misalnya. Kira-kira berapa persentase untuk brand awareness-nya, terus berapa persentase untuk conversion buat take action untuk belinya, kira-kira tuh gimana ya kayak? Karena kan pasti nih kita dari 10 tim ini F&B dan non F&B ini kan pasti budgetnya minim banget nih, sangat minim banget. Itu gimana ya kayak? Thank you. Biasanya sih quick rule of thumb aja ya, kalau misalnya aku running campaign, rasionya biasanya 60-40. 60% itu kita fokusnya di awareness, 40% itu kita fokusnya nanti di jualan. Terus kita selang-selingin. Kadang-kadang ada 1 minggu memang itu khusus untuk awareness saja, itu baru kita hajar di hari ke-8-nya pakai yang materi jualan gitu beberapa saat. Kenapa kita settingnya seperti itu? Pada dasarnya biar lebih ke marketing journey tadi sih. Pokoknya kita mau orang sampai hafal dulu gitu kan nama brand kita apa, siapa, baru nanti kita suruh dia beli biar lebih gampang conversion-nya. Nah, jadi kalau quick answer is 60 60 banding 40. 60 awareness, 40 conversion. Gitu. Menjawab nggak, Anthony? Menjawab Kak. Nanti mungkin dicoba deh. Karena selama ini aku tuh langsung maybe awareness-nya kecil banget. Itu langsung take action untuk traffic ke profile aku, terus dari profile biasanya langsung lewat Linktree, terus biasanya langsung beli. Dan itu lumayan berhasil, tapi mungkin aku coba harus di awareness lagi sih mungkin untuk di area Bogor. Karena aku pakai lingkup sekitar dari Bogor Tengah tuh 15 km kan sekarang baru tuh kalau IG tuh. Jadi bisa pakai radius gitu ya. Dan di Sentul itu sekitar 8 kilo sih dari Belanova sih. Gitu sih Kak. Tapi emang kemarin baru campaign itu kayaknya baru awareness aja sih. Belum ada action tuh di aplikasi online dari pemesanan belum ada sih. Balik lagi kalau 2 hari 3 hari itu. Ya, kalau kayak gitu yang diperhatiin coba lihat kontennya juga. Jelas nggak? Maksudnya jangan yang harus dihindarin adalah jangan fokus cuma di captionnya doang, karena zaman sekarang banyak orang nggak baca caption lagi gitu. Jadi visual kalian, video kalian tuh harus sangat-sangat self-explanatory gitu, sangat jelas. Logo nggak boleh nggak ada. Kalau memang untuk conversion, call to action, beli sekarang, coba sekarang, kalau ada promo lebih bagus lagi, supaya orang mau klik. Karena kan sekarang tugasnya yang susah adalah gimana caranya kalau conversion ya, orang mau klik the button gitu kan. To take that action tadi lu bilang. Nah, itu tugas konten sih sebenarnya yang berat jadinya. Oke. Thank you. Tony pertanyaannya dan mudah-mudahan itu ngejawab. Mungkin tadi itu 60-40, 60 untuk awareness, 40% untuk conversion, dan tentunya mungkin ada 1 minggu emang fokusnya di awareness, dan mudah-mudahan pas kalian aktifkan conversion marketingnya itu banyak yang ke convert. Dan dan next Nabil silakan tanya. Baik, terima kasih Kak. Materinya bagus banget hari ini buat marketing. Sebelumnya kita ini dari Belajar Yuk bergerak di bidang bisnis/privat ya Kak. Nah, tadi kan sempat disinggung juga soal tagline. Di awal-awal kemunculan kita Belajar Yuk ini, kita memperkenalkan diri sebagai sebuah solusi di kala pandemi bagi anak-anak sekolah yang tidak mengerti pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi kita menawarkan tutor-tutor offline ke rumah, dan tagline-nya itu belajar di rumah kamu aja. Nah, baru-baru kemarin ini kan ada kabar nih, sekolah itu udah mau offline lagi, udah mau tatap muka lagi. Nah, menurut kakak itu baik nggak sih Kak kita ganti tagline di tengah jalan kayak gini? Kamu udah jalan berapa lama? 10 bulan ya? 10 bulan. Iya.
Tergantung sih, tergantung dari nanti visi produknya kalian akan berubah apa enggak. Kalau misalnya nih pertanyaannya adalah setelah nanti sekolah dibuka, terus transformasi belajar yuk ini jadi gimana? Apakah akan tetap ada tutor complementary setelah sekolah baru tutor atau gimana gitu? Kalau Sebenarnya misalnya kita, mohon maaf gimana? Kak, mohon maaf potong ya Kak. Ini sebenarnya kita itu udah ngadain tutor online juga sih Kak untuk persiapan ke kalau sekolah udah offline gitu. Kayak begitu. Berarti tetap tutornya dari rumah gitu kan? Iya, betul. Aku rasa sih kalau kayak gitu nggak perlu diubah ya, tetap bisa pakai yang sekarang karena juga kalau ngelihat COVID ini, walaupun nanti sekolah udah balik, tapi mungkin orang tetap akan berasa lebih aman, nyaman kalau tetap dari rumah aja. Jadi aku nggak ngerasa adanya satu very important reason untuk change your tagline sih, gitu. Itu kalau dari aku nggak tahu deh, Arman, do you think differently? Terima kasih Kak. Mengenai tagline-nya, I think tagline-nya is okay. And tapi yang lebih penting lagi gimana biar lebih banyak orang tahu tagline itu sih terpentingnya ya. Soalnya kalau ya mungkin kayak be more kreatif gimana nyambungnya lebih ke anak SMA. Mungkin anak-anak SMA juga banyak sekali yang around tema patah hati, tema gitu-gituan ya, cinta dan lain-lain. Mungkin nggak tahu bisa dikaitin Bimbo dengan itu atau enggak, biar lebih kena aja dengan day to day-nya mereka. Dan ya sih, atau enggak tagline-nya oke. Yep. Iya, bisa sih. Habis patah hati kan biasanya bisa nilai anjlok tuh. Biar nggak anjlok gimana? Belajar yuk. Single around those lines, I agree, benar. Macam kayak gitu. Iya. Oke, apakah ada pertanyaan lain dari founders? Ada lagi? Silakan tanya di chat atau nggak bisa raise hand. Terserah. Kalau nggak, dari Manggala atau dari Bu Linda, ada apa-apa? Ada nggak ya? Kalau nggak ada, udah ya. Oke. Thank you so much, Tarin, untuk sharing marketingnya. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman founder semua di sini, bisa langsung lakuin dan praktekkan semua marketing techniques yang kalian emang sudah rencanakan, dan juga kontennya jangan lupa kalian harus ada tujuannya, yaitu untuk awareness, consideration, atau conversion, dan tentunya berbeda-beda untuk setiap tujuan. Dan oke, Guntur mungkin boleh, kita ada digital certificate. Guntur ada, mungkin boleh di-share. Oke. Thank you, Tarin. This is our certificate of appreciation, talking about marketing for SMEs. And jadi mudah-mudahan mentoring kasih kepada founders di sini bisa membekali mereka untuk kedepannya. Biar bisnisnya bisa sukses. Thank you so much. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Iya, oke. Biasa kita ada foto atau enggak sih, Guntur? Atau udah ya? Ya, boleh ada foto dulu. Oke, ayo mari kita foto. Teman-teman boleh nyalain kameranya ya. Yuk teman-teman masih yang belum on cam bisa on cam dulu. Ya, kita kasih beberapa detik. Bu Linda lagi nyetek ya, Bu. Hati-hati, Bu. Kita sorry ya. Iya, nggak apa, Bu. Oke, yang foto siapa? Guntur ya? Iya, boleh saya, Pak. Oke. Senyum teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup, Pak. Oke. Terima kasih banyak semua founders. Sampai ketemu ya. ITV. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Kak. Thank you semua. Kak Tarin. Oke ya. Makasih Kak Tarin.
Yo, mari, makasih.